Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang mana kitab ini berisi tentang tazkiyatun nufus dan akhlak. Di kesempatan sebelumnya kita jelaskan tentang mafsadatul liwat, yakni rusaknya perbuatan homoseksual atau kerusakan-kerusakan yang timbul disebabkan perbuatan homoseksual. Dan kita sebutkan ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang mana yang lebih buruk antara homoseksual itu dengan perbuatan zina pada umumnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya, dan ini adalah pendapatnya jumhur, mayoritas ulama, ini perbuatan homoseksual itu lebih buruk dibandingkan dengan perbuatan zina, dan hukumannya lebih berat daripada zina. Ini pendapatnya jumhur, mayoritas ulama. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya homoseksual dengan perbuatan zina itu sama saja. Ya, jadi menurut sebagian ulama yang lain, yakni antara homoseksual dengan perbuatan zina itu sama. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya perbuatan homoseksual itu di bawah perbuatan zina. Ya, jadi ini ada khilaf, ada 3 pendapat dalam masalah ini. Dan kita sebelumnya telah membahas perkataan jumhur dan juga penguat-penguat mereka yang mengatakan bahwasanya perbuatan homoseksual itu lebih buruk daripada perbuatan zina, sehingga hukumannya lebih berat daripada hukuman zina bagi pelaku zina. Dan telah kita jelaskan perkataan mereka sebagian perkataan mereka. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan homoseksual itu lebih jelek daripada perbuatan zina, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Lut, ya, kaum Sodom di zamannya Nabi Lut alaihissalam, yaitu dengan hukuman yang sangat berat yang belum pernah Allah timpakan kepada orang-orang sebelum mereka.
Ini diantara dalilnya, karena Allah Subhanahu wa taala di sana menghukum pelaku homoseksual dengan mengumpulkan beberapa hukuman. Di antaranya yaitu adalah Allah binasakan mereka dan Allah angkat kampung mereka itu, ya, kampung mereka Allah angkat ke atas, kemudian Allah balik, kemudian Allah tenggelamkan mereka, ya, Allah lempar mereka ke bumi, kemudian Allah tenggelamkan mereka, lalu disusul dengan lemparan batu. Jadi Allah hujani mereka itu dengan bebatuan dari langit. Dan orang-orang sebelumnya belum pernah mendapatkan azab semacam ini. Sehingga ini dijadikan dalil oleh jumhur, mayoritas ulama, bahwasanya perbuatan homoseksual itu lebih jelek, lebih buruk daripada perbuatan zina. Berikutnya, qalu, jumhur, mayoritas ulama mengatakan, wad-dalilu ala annallaha, wad-dalilu ala hadza annallaha subhanahu ja'ala haddal qatili ila khiyaratil wali. In sya'a qutila wa in sya'a afa wa hatta ma qatla luti hatta. Dan dalil atas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil atas hal ini, ya, dan dalil atas hal ini, yakni perbuatan homoseksual itu lebih jelek daripada perbuatan zina, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan had hukuman bagi pelaku pembunuhan, bagi seorang pembunuh, menjadikan hadnya itu hukumannya dikembalikan kepada pilihan wali, yakni pilihan pihak wali korban. Jadi dalam masalah pembunuhan, ya mas sekalian, ketika ada seorang misalnya membunuh saudaranya, ya, membunuh saudaranya seiman misalnya, maka hukuman bagi pelaku pembunuh ini, si pembunuh ini, dikembalikan kepada pilihan walinya korban. Kalau seandainya mereka mengatakan hukumannya adalah qisas, dibunuh juga, maka harus diterapkan. Tapi kalau seandainya pihak korban ini ternyata mereka memaafkan dengan mengambil jalur diat misalnya, maka itu dibolehkan. Jadi misalnya si keluarga korban, ya, mereka rela memaafkan, ya, misalnya rela memaafkan, tidak usah dikisos, tidak usah pembunuhnya ini dibunuh juga misalnya, tapi cukup misalnya membayar diat. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan boleh orang ini, ya, pihak korban ini, untuk membebaskan diat sekaligus. Jadi misalnya pihak korban ini sudahlah, karena sudah mati gimana lagi, misalnya mereka maafkan, kisos mereka maafkan, kemudian diat pun mereka maafkan juga. Menurut sebagian ulama tidak ada masalah. Jadi di situ ternyata pembunuhan, ya, dalam masalah pembunuhan, hadnya itu hukumannya dikembalikan kepada walinya korban. Insya'a qutila, apabila pihak keluarga korban mau, yakni walinya korban tadi itu mau, maka kutil, dibunuhlah pembunuh tadi. Wa insya'a afa, apabila dia memaafkan, maka dimaafkan. Wa hatta ma qatla luti hatta, tetapi Allah mewajibkan pembunuhan atas pelaku homoseksual sebagai had atau hukuman bagi dia. Ingat ini jamaah sekalian, ya, bandingannya di situ dulu pendekatannya yaitu adalah dengan pembunuhan terlebih dahulu, ya, sebagai bentuk pendekatan. Ternyata jamaah sekalian, dan ingat bahasanya zina itu di bawahnya pembunuhan, ya.
Zina itu di bawahnya pembunuhan. Nah, ternyata dikatakan di sini ya, bahwasanya pembunuhan saja haknya itu dikembalikan kepada wali korban. Tetapi kalau perbuatan homoseksual nggak ada maaf. Yang penting hukuman mereka adalah dibunuh. Tentang masalah hukuman qisas ya bagi pelaku pembunuhan itu, jadi dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka boleh memaafkan, yakni pihak korban boleh memaafkan, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 237. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an ta'fu aqrabu littaqwa." Ini tentang memaafkan secara umum lah ya. Dalil secara umumnya. Kata Allah, "Wa an ta'fu aqrabu littaqwa." Kalau seandainya kalian itu memaafkan, maka itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini secara umum, yang namanya memaafkan itu bagus. Sehingga berdasarkan keumuman ayat ini berlaku juga pada qisas. Kata mereka, kalau seandainya pihak korban mau memaafkan, maka tidak ada masalah berdasarkan keumuman ayat ini. Memaafkan itu bagus. Dan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Dan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, maka hendaknya dia mengikutinya dengan cara yang baik dan memberikan tebusannya dengan cara yang bagus. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kalau seandainya misal ada orang telah melakukan pembunuhan, kemudian ternyata pihak korban mereka memaafkan, maka silahkan diikuti. Ya. Jadi diikuti pemberian maaf mereka itu. Kalau mereka misalnya memberikan syarat, maka harus ditunaikan. Jadi misalnya mereka mengatakan, ya tidak masalah kamu tidak dikisos, tetapi syaratnya kamu harus menjadi, misal ini ya, pembantu kami selama 1 tahun. Harus dilakukan. Kalau ada perjanjian semacam itu. Tidak masalah, kamu tidak dikisos, tetapi kamu harus membayar kami diat total. Tidak ada masalah, boleh. Harus diikuti. Atau misalnya memaafkan, tidak masalah, kamu tidak dikisos dan juga tidak mendapatkan diat secara utuh, tetapi beri kami 50% dari diatnya. Boleh. Kalau itu dimaafkan. Karena ini adalah hakul adami. Makanya kata Allah, "Faman 'ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Maka barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, maka hendaknya dia ikuti dengan cara yang baik dan berilah tebusan kepadanya dengan cara yang baik. Ihsan, dengan cara yang bagus. Dan bahkan para ulama jelaskan, kalau seandainya pihak korban memberikannya, artinya membebaskan dia dari kisos dan juga dari diat secara total, maka itu hak mereka. Jadi menurut sebagian ulama itu tidak ada masalah. Dan juga dalil dalam masalah ini tentang masalah pengguguran kisos atau diat dalam masalah pembunuhan ini, hukuman pembunuhan, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 45. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lahu." Maka barang siapa yang melepaskan hak kisos, bersedekah. Dalam artian di situ melepaskan hak kisosnya. Fahuwa kaffaratun lahu, maka itu adalah kafarah bagi dia.
Jadi yang demikian itu adalah penebus dosa dia, penghapus dosa dia. Jadi intinya jemaah sekalian, kalau masalah qisas ternyata boleh digugurkan. Pembunuhan saja, ingat ini, pembunuhan saja masih ada hak khiyar di situ. Hak khiyar, jadi hak pilih. Masih ada hak pilih di sana. Dalam masalah qisas, dalam masalah pembunuhan. Tetapi dalam masalah hukuman homoseksual, maka ternyata tidak ada maaf. Pelakunya harus dibunuh. Misalnya si korban memaafkan karena dipaksa misalnya. Ya, si korban misalnya dipaksa untuk melakukan itu. Diancam bunuh dan seterusnya. Kemudian dia memaafkan misalnya. Maka tidak bisa. Meskipun dia memaafkan, maka pelaku homoseksual ini tetap hukumannya dibunuh. Kalau sudah sampai ke hakim, diterapkan hukum Islam, maka meskipun pihak korban memaafkan, maka pelakunya tetap terkena hukuman bunuh. Ini di dalam Islam. Makanya ini menunjukkan bahwasanya yang namanya perbuatan homoseksual itu lebih jelek daripada perbuatan zina. Bahkan dari membunuh sekalipun. Ingat, zina itu padahal di bawahnya pembunuhan. Kalau seandainya ternyata hukuman homoseksual seperti ini, maka itu menunjukkan bahwasanya homoseksual itu di atas zina. Lebih jelek daripada zina. Dan bahkan bisa dikatakan dari alasan ini, perbuatan homoseksual itu lebih buruk daripada membunuh. Makanya dikatakan di sini wa hatta ma qatla luti hatta. Dan Allah itu mewajibkan hukuman bunuh bagi pelaku homoseksual. Kama ajma alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka ijma sepakat bahwasanya pelaku homoseksual hukumannya adalah dibunuh. Sedangkan ijma'nya para sahabat itu adalah hujjah, dalil. Kalau sudah para sahabat itu berijma, sudah sepakat, maka berarti itu adalah dalil yang tidak boleh untuk diselisih. Kata Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini tidak akan berselisih di dalam kesesatan. Artinya kalau seandainya sudah terjadi ijma, maka berarti itu pasti adalah kebenaran yang tidak boleh untuk ditolak lagi. Wadallat alaihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahihatul lati la mu'aridolaha bal alaiha amalu ashabihi wa khulafaihi ar-rasyidina radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang demikian ini telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, lagi jelas, yang tidak ada yang bisa untuk menentangnya. Jadi dalam hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya pelaku homoseksual hukumannya memang adalah dibunuh. Sebagaimana nanti insya Allah akan kita sampaikan tentang masalah itu. Bal alaiha, bahkan yang demikianlah amalu ashabihi, yakni yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, wa khulafaihi ar-rasyidina, dan khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in, yakni menerapkan hukuman bunuh bagi pelaku homoseksual. Makanya berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa qad sabata an Khalid ibn al-Walid annahu wajada fi ba'di nawahil arabi rajulan yunkahu kama tunkahul mar'atu. Sungguh telah sah dari Khalid bin Walid, ini tentunya sahabat Nabi SAW yang mulia, yang terkenal, bahwasanya dia menjumpai di salah satu pinggiran negeri Arab seseorang yang dia dinikahi sebagaimana dinikahinya wanita. Jadi ada zaman sekalian di zamannya Khalid bin Walid, orang laki-laki dinikahi seperti kayak perempuan.
Kemudian fakataba ila Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengirim surat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq salah seorang khulafaur rasyidin. Fastasyara Abu Bakar As-Siddiq as-sahabata radhiyallahu anhum. Maka Abu Bakar pun bermusyawarah, minta usulan kepada para sahabat yang lain. Ya. Jadi musyawarah di situ. Ketika ada kasus semacam ini, maka Abu Bakar melakukan musyawarah dengan para sahabat. Apa yang harus mereka lakukan? Fakana Ali ibnu Abi Thalib asyaddahum qawlan fihi. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang paling keras dalam masalah ini. Ya, pendapatnya beliau itu sangat keras dalam masalah ini. Faqala, maka beliau mengatakan, ma fa'ala hadza illa ummatun minal umami wahidatun. Wa qad alimtum ma fa'alallahu biha ara an yuhraqa bin nar. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun yang melakukan perbuatan ini kecuali satu kaum dari manusia ini, yaitu kaumnya Nabi Lut. Ya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada orang yang melakukan semacam ini kecuali orang-orang di zamannya Nabi Lut. Dan sungguh kalian telah mengetahui apa yang Allah perbuat kepada mereka. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Kalian sudah tahu bagaimana hukuman yang Allah berikan kepada mereka itu. Maka kata Ali, ara an yuhraqa bin nar. Saya berpendapat pelaku homoseksual itu hukumannya adalah dibakar dengan api. Ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau seandainya ada orang yang melakukan praktek homoseksual, tadi itu laki-laki dinikahi laki-laki juga kayak perempuan, maka kata Ali, hukumannya dibakar orang itu. Ya. Kemudian fakataba Abu Bakrin ila Khalid faharaqahu. Maka Abu Bakar langsung menyampaikan hal tersebut kepada Khalid, kemudian Khalid pun membakarnya. Jadi orangnya kemudian dibakar oleh Khalid. Jadi diterapkan hukuman mati di situ. Dan cara membunuhnya ya, yaitu adalah dengan cara dibakar. Padahal jemaah sekalian, Nabi kita SAW beliau bersabda, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Kata Nabi SAW, tidak boleh menghukum dengan api kecuali Rabbnya api, yaitu Allah SWT. Jadi pada asalnya tidak boleh orang itu menghukum ya dengan cara membakar. Entah itu misalnya sama hewan ya, entah nanti sama apa saja, sama orang misalnya ya, menghukum dengan api. Pada asalnya tidak boleh. Tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerapkan itu. Kalau seandainya hadis tersebut sahih, yakni hadis yang kita baca tadi itu yang pada kejadian di zamannya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tadi, kalau seandainya hadis itu sahih, maka ada kalanya para sahabat mereka itu pada saat itu ijtihad. Kalau memang hadis itu sahih, kasusnya dalam di zamannya Khalid tadi itu. Kalau itu sahih, maka ada kalanya itu adalah ijtihadnya para sahabat. Karena kalau kita lihat, misalnya dalam hadis tentang sholat berjamaah, Nabi kita SAW bertekad untuk membakar rumahnya orang-orang yang tidak mau hadir untuk sholat berjamaah. Jadi Nabi SAW mengancam mereka dengan bakar. Ya, dibakar rumah-rumah mereka itu dengan api. Sehingga ada kalanya jemaah sekalian, para sahabat mereka berijtihad dalam masalah ini, dan ada kalanya mereka berpendapat bahwasanya kalau takzir, ini kan takzir namanya, itu boleh meskipun dengan api. Ada khilaf dengan para ulama tentang masalah ini, tapi kita cuma menyampaikan pendapat saja. Ya, ada kalanya di situ para sahabat menganggap kalau masalah takzir boleh, kalau selain takzir maka tidak boleh. Ada kalanya pendapatnya seperti itu. Ya. Berdasarkan misalnya ya, yakni tekad Nabi SAW tadi itu yang ingin membakar rumahnya orang-orang yang tidak hadir untuk sholat berjamaah. Ya tentunya kalau dibakar rumahnya, di dalamnya ada orangnya kan gitu.
Ini orang-orang yang tidak hadir. Ini pendapat. Kemudian waqala Abdullah bin Abbasin, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, yunzaru a'la bina'in fil qaryati fayurma al-luti minha mungkabban summa yutba'u bil hijarati. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dilihat bangunan yang paling tinggi di kampung tersebut. Jadi ini untuk menghukum pelaku homoseksual tadi. Dilihat nanti di tempat tersebut, di kampungnya dia, mana tempat yang paling tinggi di sana. Fayurma al-luti minha. Kemudian pelaku homoseksual ini hukumannya adalah dilempar dari tempat tersebut. Tsumma yutba'u bil hijarati. Kemudian dilanjutkan dengan dilempar batu. Dilempari dengan bebatuan. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Sama, dibunuh. Kalau Ali bin Abi Thalib tadi pendapatnya adalah dibakar. Kalau Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pendapatnya adalah dengan cara orang ini ditaruh di tempat yang paling tinggi dulu. Ya dibawa ke tempat yang paling tinggi di kampungnya, kemudian dilempar dia ke bawah dari tempat tersebut, kemudian dilempari dengan bebatuan. Ya, dilempari dengan bebatuan. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas. Wa akhadha Abdullah bin Abbasin hadzal hadda min uqubatillahi qauma Lutin. Dan Abdullah bin Abbas mengambil pendapat ini, yakni menghukum dengan cara semacam itu adalah diambil dari hukuman Allah kepada pelaku homoseksual di zaman Nabi Lut alaihissalam. Karena seperti itu yang dilakukan oleh Allah kepada mereka. Diangkat setinggi-tingginya oleh Allah, kampungnya beserta dengan orangnya tentunya, kemudian Allah balik, lalu Allah lempar. Lalu kemudian Allah lempari mereka dengan batu. Berarti cara hukumnya ya kayak gitu juga kata Ibnu Abbas. Ya, dilempari dengan batu tadi itu. Dengan cara mereka itu dibuang dulu ya dari tempat yang sangat tinggi. Wa Ibnu Abbasin huwallazi rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Dan Ibnu Abbas ini adalah orang yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang menjumpainya, barang siapa yang kalian jumpai melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yakni perbuatan homoseksual, faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi, maka bunuhlah pelakunya dan objeknya. Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah. Dan beliau yang berpendapat dengan cara hukuman tadi. Jadi kesimpulan jemaah sekalian, Ibnu Abbas tentunya lebih paham dengan apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang langsung meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwasanya pelaku homoseksual itu hukumannya adalah dibunuh. Sehingga cara membunuhnya Ibnu Abbas lebih tahu. Dia lebih paham dengan apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Rawahu ahlus sunani wa sahhahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Wahtajjal Imamu Ahmad bihadzal hadis wa isnaduhu ala syartil Bukhari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan Imam Ahmad berhujjah dengan hadis ini dan sanadnya sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Jadi hadis ini sahih. Qalu wa sabata anhu annahu qala la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Kata jumhur mayoritas ulama, dan telah sah dari Ibnu Abbas
bahwasanya dia berkata, Allah telah melaknat siapapun yang mengerjakan perbuatan seperti kaum Nabi Lut. Allah telah melaknat siapapun yang mengerjakan seperti perbuatan kaum Nabi Lut, dan Allah melaknat siapapun yang mengerjakan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Diucapkan 3 kali laknat itu. Dan ada yang mengatakan bahwasanya riwayat ini marfu kepada Nabi SAW. Yani kaum Nabi Lut, artinya perbuatan homoseksual itu dilaknat 3 kali oleh Nabi SAW. Ya, dilaknat 3 kali. Makanya dikatakan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, walam yaji anhu sallallahu alaihi wasallam laknatu zani thalatha marratin fi haditsin wahidin. Dan belum datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat kepada pelaku zina sebanyak 3 kali di dalam satu hadis. Belum ada. Yang ada itu laknat sampai 3 kali itu cuma kepada perbuatan homoseksual. Dalam perbuatan zina tidak ada semacam itu. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya perbuatan homoseksual itu lebih jelek daripada perbuatan zina. Ini sampai 3 kali dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad la'ana jama'atan minal kaba'iri falam yatajawaz bihim fil la'ni marratan wahidatan. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat segolongan pelaku dosa-dosa besar. Ingat ini, Nabi SAW sungguh telah melaknat segolongan orang dari pelaku dosa-dosa besar. Tetapi beliau tidak melebihi di dalam laknatnya dari 1 kali laknat. Jadi kalau dosa-dosa yang lain jemaah sekalian, pelakunya dilaknat, tapi tidak sampai 3 kali langsung. Tapi perbuatan homoseksual ini sampai 3 kali langsung dalam satu hadis. Wa karrara la'na lutiyah wa akkadahu salasa marratin. Dan Nabi SAW mengulang-ulang laknat kepada perbuatan homoseksual dan beliau kuatkan sampai 3 kali. Wa atbaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qatlihi lam yakhtalif minhum fihi rajulan. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menerapkan hukuman bunuh kepada pelaku homoseksual yang tidak ada perselisihan dari mereka meskipun hanya dari 2 orang saja. Ingat ini. Jadi para sahabat, ya mas kalian, gak ada yang berselisih bahwasanya pelaku homoseksual itu dibunuh. Gak ada yang berselisih para sahabat di situ. 2 orang aja gak ada di situ yang beda pendapat tentang masalah ini. Wa innama ikhtalafat aqwaluhum fi sifati qatlihi. Hanya saja khilaf mereka berbeda pendapat tentang cara membunuhnya bagaimana. Itu saja khilafnya itu. Kalau masalah dibunuh, semua sepakat. Pelaku homoseksual dibunuh. Tapi bagaimana cara membunuhnya? Beda-beda. Pendapat para sahabat tentang masalah itu. Khilaf. Fadhanna ba'dun nasi anna dzalika ikhtilafun minhum fi qatlihi. Lalu sebagian orang ada yang mengira bahwasanya para sahabat itu berbeda pendapat apakah pelaku homoseksual itu dibunuh atau tidak. Jadi orang keliru. Padahal sahabat itu bedanya itu bukan masalah dibunuh atau tidak. Tetapi khilafnya itu beda pendapatnya mereka adalah tentang cara membunuhnya bagaimana. Itu saja. Kalau masalah dibunuh semuanya sepakat. Dibunuh pelaku homoseksual itu. Jadi orang keliru dalam masalah ini. Kemudian orang yang keliru tersebut fahakaha mas'alatan niza'in bainas sahabati. Lalu dia menganggapnya atau mengabarkan hal tersebut sebagai permasalahan khilaf di kalangan para sahabat. Seakan-akan itu ada khilaf, apakah pelaku homoseksual itu dibunuh atau tidak. Padahal bukan itu maksudnya. Wahya bainahum mas'alatu ijma'in wala mas'alatu niza'in.
Padahal yang demikian itu adalah permasalahan ijma di kalangan para sahabat, bukan permasalahan khilaf. Ini adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para sahabat. Tidak ada khilaf. Bahasanya pelaku homoseksual itu dibunuh. Qalu, kemudian jumhur mengatakan, wa man ta'ammala qawlahu subhanahu wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan siapa yang merenungkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya dia itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji, wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan, seburuk-buruk perbuatan. Wa qawlahu fil luti, dan firman Allah Ta'ala tentang kaum Nabi Lut, ya, fil liwat, wa qawlu fil liwati, dan firman Allah Ta'ala tentang homoseksual dalam surah Al-A'raf ayat 80, ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang tidak dilakukan oleh orang-orang sebelumnya di dunia ini? Dari dua ayat tersebut, tabayyana lahu tafawutu ma bainahuma, maka akan menjadi jelas bagi dia, bagi orang yang merenungkan dua ayat ini, akan perbedaan di antara keduanya. Ya, yang ini jadikan dalil, antara dua ayat ini dijadikan dalil oleh jumhur mayoritas ulama bahwasanya perbuatan homoseksual itu lebih jelek daripada perbuatan zina. Dari dua ayat ini. Baik. Lanjutnya setelah ada. Selan, ada dulu.
kalian itu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya dia itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk perbuatan. Wa qawluhu atau wa qawlahu fil liwat, dan firman Allah Ta'ala tentang homoseksual, kata Allah, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang tidak dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian di dunia ini? Seakan-akan maknanya biasa. Tapi sebenarnya intinya jemaah sekalian di situ, ketika Allah SWT menyebutkan perbuatan zina, maka Allah katakan di situ dengan kalimat fahisyatan, gak ada alnya. Ya, jadi gak ada al-fahisyah, gak ada. Pakai nakiroh namanya itu. Kalimat nakiroh, fahisyatan, gak pakai al. Ini tentang zina. Tetapi ketika menyebutkan tentang perbuatan homoseksual, Allah katakan dengan lafaz al-fahisyata. Jadi pakai al di sana. Bedanya apa maknanya? Bahwasanya kalimat yang pakai al itu menunjukkan bahwasanya segala perbuatan keji termasuk di situ. Berbeda dengan kalimat fahisyatan yang tidak pakai al. Maka maksudnya di situ adalah diartikan suatu perbuatan keji. Ya, kalau nggak pakai al, itu diartikan suatu perbuatan keji. Nakiroh lafadznya itu. Tetapi kalau pakai al, maka artinya adalah apakah kalian melakukan perbuatan keji semuanya, gitu. Semua perbuatan keji itu, ya ini terhadap perbuatan homoseksual. Dia pakai al. Yang artinya al-fahisyah di situ bukan hanya suatu perbuatan keji, tapi semua perbuatan keji. Tercakup di situ secara makna. Ya, jadi homoseksual itu ya adalah perbuatan keji yang semua perbuatan keji terkumpul padanya. Begitu. Kalau pakai al. Maka beliau mengatakan di sini, kalau orang merenungkan dua ayat ini, tabayyana lahu tafawuta ma bainahuma, maka akan menjadi jelas baginya akan perbedaan antara keduanya. Wa annahu subhanahu nakkarul fahisyata fi zina, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-fahisyah di dalam perbuatan zina itu dengan cara nakiro, tanpa al. Ini secara bahasa ya, sedikit-sedikitlah kita singgung masalah tentang ilmu bahasa. Jadi di situ mengucapkan fahisyah pada perbuatan zina dengan tanpa al, ini dengan kalimat nakiro, lafadz nakiro. Ai huwa fahisyatun minal fawahishi. Maksudnya adalah perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan keji. Suatu perbuatan keji. Salah satu dari perbuatan keji. Tetapi wa arrafaha fil liwat. Dan Allah mengucapkan kalimat al-fahisyah di dalam celaan kepada perbuatan homoseksual dengan cara makrifat. Jadi dengan diberi al. Wadzalika yufidu annahu jami'un lima'ani ismil fahisyati. Dan yang demikian itu memberi pengertian bahwasanya dia mencakup seluruh makna keburukan terkumpul di situ. Nah, jadi bukan hanya salah satu dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji, tetapi semua perbuatan keji terkumpul dalam perbuatan homoseksual. Makanya di situ Allah sebutkan dengan pakai al. Nah, ini pakai bahasa jemaah sekalian. Kama taqulu Zaidun ar-rajulu wa ni'mar rajulu Zaidun. Ini gambaran secara bahasa. Sebagaimana kamu katakan Zaidun ar-rajulu, dan sebaik-baik orang, wa ni'mar rajulu, sebaik-baik orang,
Zaidun. Kurang lebih begitulah. Maksudnya adalah ta'tunal khoslatal lati istaqarra fuhshuha inda kulli ahad. Artinya, kalian melakukan perbuatan yang telah tetap keburukannya menurut semua orang. Jadi kalau namanya perbuatan homoseksual itu secara tabiat kan semua orang mengakui bahwasanya homoseksual itu jelek, buruk, menyelisih fitrah. Ketika ya namanya orang laki-laki dengan laki-laki ya, misalnya nikah pun ya juga tidak akan sah juga pernikahannya kan gitu. Tapi kalau antara laki-laki dengan perempuan masih bisa dilakukan dengan cara halal kan gitu. Tapi kalau perbuatan homoseksual ini bagaimanapun dia haram selama-lamanya. Tapi kalau hubungan antara laki-laki dengan perempuan maka bisa halal dengan jalur pernikahan. Kan gitu. Tapi kalau homoseksual ini dalam semua kondisi dia itu buruk.